Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Baik, senang bertemu dengan kalian dan tentunya hari ini bersama saya Sri Wulanda Mayanti atau bisa kalian sapa Bulan. Untuk mata pelajaran korespondensi ini masih bisa bertemu di hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya dipimpin doa terlebih dahulu oleh KM-nya ya. Silahkan kepada Nopi Kurniawan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan memberikan kelancaran dan juga keberkahan di pembelajaran hari ini. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Sehat. Bu, sehat. Alhamdulillah ya semuanya. Baik, untuk lebih semangat lagi nanti ketika saya bertanya apa kabarnya anak-anak, kalian jawab Alhamdulillah luar biasa semangat seperti itu. Bisa anak-anak semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Semangat. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan semangat ya. Baik, Ibu akan mengabsen kehadiran hari ini. Yang pertama Suci Adiani. Hadir Suci Adiani? Hadir, Ibu. Baik. Rahmat Puji Ya, Ibu Sanjuli. hadir. Hadir Bu, hadir. Novi Kurniawan. Hadir Bu. Uswatun Hasanah. Hadir, Bu. Hanung Afifah. Hadir Ibu. Irma Bahtiar. Hadir, Bu. Cahyawati. Hadir Ibu. Putri Restu. Hadir, Bu. Baik, semuanya sudah hadir ya sesuai dengan jumlah siswa yang telah ada di kelas ini. Dan tak lupa juga tadi memang Ibu sudah mengabsen secara virtual di sini, akan tetapi kalian juga harus tetap mengabsen ulang di LMS, SMK, MPP, AS seperti itu. Nanti dibuka aja aplikasinya untuk kehadiran absen lebih lanjut. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang surat pribadi ya, dan pertemuan sebelumnya kita sudah membuat surat tersebut dan tugasnya pun tidak ada masalah. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan beranjak ke bab baru tentang surat dinas ya. Ada yang sudah mendengar tentang surat dinas? Kalau dinas itu resmi bukan, Bu? Ya, betul. Surat dinas itu salah satu jenis surat resmi. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kompetensi dasar pada pertemuan hari ini adalah secara pengetahuan menganalisis surat dinas dan secara keterampilan membuat surat dinas. Oleh karena itu, indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai secara pengetahuan yang pertama adalah menjelaskan pengertian surat dinas, kemudian mengklasifikasi jenis-jenis surat dinas, mengemukakan prosedur pembuatan surat dinas, dan menganalisis permasalahan dalam pembuatan surat dinas. Sementara indikator pencapaian kompetensi secara keterampilan yang ingin diharapkan itu yang pertama adalah dapat menyiapkan alat dan bahan dalam pembuatan surat dinas dengan tepat sesuai standar, kemudian dapat membuat konsep surat dinas dengan tepat dan benar sesuai standar, dan juga yang terakhir adalah dapat membuat naskah surat dinas dengan tepat dan benar sesuai dengan kaidah. Adapun dalam pembelajaran hari ini
ada beberapa aspek penilaian yang akan Ibu nilai. Ada 3 nih aspeknya. Apa saja? Mari kita lihat. Ada sikap, yaitu tentang bagaimana kalian berperilaku selama pembelajaran berlangsung. Kemudian ada juga aspek penilaian pengetahuan, yakni nanti di akhir akan diadakan post-test atau tes secara pengetahuan. Nanti akan terlihat nilai yang kalian dapat itu nilainya berapa. Dan juga ada aspek keterampilan, yakni aspek praktek yang telah kalian buat pada pertemuan kali ini. Kemudian nilai KKM yang diharapkan pada mata pelajaran korespondensi khususnya di kompetensi dasar menganalisis surat dinas itu adalah 78. Jadi harapannya nanti ketika kalian sudah mengerjakan tugas, baik secara pengetahuan maupun keterampilan dan bahkan juga sikap, minimalnya itu adalah 78. Jadi kalau misalkan nanti ada anak-anak yang kurang nilainya daripada 78, berarti mau tidak mau harus mengadakan remedial. Mau tidak remedial? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Tidak, ya, Bu. Ya. Oleh karena itu nanti kita akan mencoba belajar dengan sungguh-sungguh supaya nilai yang didapat pun tidak di bawah KKM ya. Nah, selanjutnya pada pembelajaran hari ini Ibu menggunakan project based learning di mana nanti di akhir kalian akan membuat salah satu produk tentang surat dinas. Kemudian produk tersebut diharapkan dapat menjadi bekal ketika kalian nanti PKL di kelas 11 atau bahkan mungkin PKL-nya di kelas 12 atau bahkan nanti bisa menjadi bekal ketika kalian nanti berada di dunia kerja karena memang naskah surat dinas ini merupakan salah satu jenis surat yang sering digunakan ataupun sering dibuat ya seperti itu. Kemudian pendekatan yang dilakukan menggunakan scientific approach. Jadi menuntut kalian untuk lebih berkolaborasi lagi dan juga nanti bisa menanyakan hal-hal yang memang tidak dipahami seperti itu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pertemuan kali ini adalah yang pertama, setelah siswa dan guru menyimak PowerPoint naskah surat dinas, siswa ataupun kalian semua nih anak-anak mampu menganalisis jenis surat dinas dengan penuh rasa ingin tahu, tepat, santun, dan juga percaya diri. Sementara tujuan yang keduanya adalah setelah siswa dan guru mengamati tayangan PowerPoint naskah surat dinas, kalian semuanya siswa-siswa nih dapat membuat surat dinas dengan tepat dan benar sesuai dengan kaidah, santun, dan juga penuh percaya diri. Paham ya tujuannya ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya, dapat menganalisis jenisnya, kemudian dapat membuat naskah surat dinas tersebut. Baik, kalau sudah paham, mari kita bahas naskah surat dinas. Seperti yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar istilah surat dinas? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Di mana kira-kira Caca mendengar surat dinas di mana? Waktu belajar korespondensi sebelumnya. Udah pernah Ibu jelasin sedikit. Sedikit ya, jadi memang di pertemuan sebelumnya itu Ibu membahas tuh pertemuan selanjutnya kita akan membahas surat dinas ya. Nah, hari ini kita akan mencoba lebih lanjut apa itu surat dinas. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih buat siswa semuanya, buat anak-anak semuanya. Kira-kira pembuatan surat dinas itu apakah penting? Penting, Bu. Bu. Penting ya, karena apa? Karena memang pengaplikasiannya itu akan kalian gunakan atau mungkin bisa kalian gunakan ketika nanti PKL atau bahkan terjun di dunia kerja. Jadi memang pembuatan surat dinas itu sangat penting.
Penggunaannya untuk menginformasikan informasi ataupun hal-hal yang bersifat kedinasan. Nah, agar kita satu paham atau memahami bersama apakah yang dimaksud dengan surat dinas, mari kita lihat tayangan selanjutnya. Di sini disebutkan bahwa surat dinas merupakan jenis surat resmi yang banyak digunakan dan dikeluarkan oleh berbagai instansi ataupun lembaga, khususnya lembaga pemerintahan. Sesuai dengan namanya, surat dinas ini menginformasikan hal-hal yang bersifat kedinasan atau berhubungan dengan administrasi ya. Nah, kira-kira apa saja nih yang hal-hal yang berhubungan dengan administrasi? Mari kita simak bersama di slide berikutnya. Di sini disebutkan bahwa jenis surat dinas itu sebetulnya sangat beragam ya. Ada surat undangan, ada surat pemberitahuan, surat kuasa, surat edaran, maupun surat pengantar, di mana masing-masing daripada jenis ini tentu mempunyai definisi ataupun arti yang sangat berbeda ya. Sebelumnya ada yang sudah mendengar surat undangan? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Undangan apa Uswatun yang sudah coba didengar ataupun coba dilihat? Undangan ulang tahun. Undangan rapat. Undangan ulang tahun, undangan rapat. Nah, nanti kita akan bahas nih di slide selanjutnya ya. Nah, kita pahami bersama terlebih dahulu bahwa surat undangan merupakan surat pemberitahuan yang sifatnya mengharapkan kehadiran seseorang ataupun sekelompok orang untuk dapat berpartisipasi dalam suatu acara tertentu yang dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu. Kemudian untuk surat pemberitahuan adalah surat yang menginformasikan kepada semua anggota dalam lingkungan instansi lembaga dengan tujuan agar mereka mengetahui apa yang perlu diketahui. Sementara untuk surat kuasa, yaitu surat yang berisi pelimpahan wewenang kepada seseorang atau pejabat yang dapat dipercaya untuk bertindak mewakili orang yang memberikan kuasa karena orang yang bersangkutan tidak dapat melaksanakannya sendiri atau dalam artian seperti ini. Misal saya ditugaskan mengerjakan pekerjaan A, akan tetapi saya tidak bisa mengerjakan tugas tersebut karena berhalangan dengan bentrok dengan kegiatan yang lainnya, maka bisa saja dilimpahkan ke orang lain yang bisa mewakili untuk kegiatan tersebut. Kemudian ada juga surat edaran, yaitu surat yang dibuat untuk memberitahukan sesuatu yang ditujukan kepada beberapa orang ataupun kantor atau kepada banyak pihak. Dan yang terakhir, jenis surat yang terakhir adalah surat pengantar, yaitu surat untuk mengantar sesuatu dengan maksud agar penerimanya dapat mengetahui maksud sesuatu yang diterima tersebut. Nah, dari jenis-jenis surat ini, kalau misalnya kita bahas satu persatu untuk pertemuan satu hari ini, tentunya tidak akan cukup ya waktunya anak-anak. Jadi, untuk hari ini kita hanya akan berfokus pada surat undangan saja ya. Ya, nah lebih jelasnya mari kita lihat bersama lagi. Tadi sudah dikatakan bahwa surat undangan itu adalah surat pemberitahuan yang sifatnya mengharapkan kehadiran seseorang ataupun sekelompok orang untuk dapat berpartisipasi dalam suatu acara tertentu yang dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu. Harapannya kan memang betul ya, ketika kita mengundang seseorang itu harapannya hadir, betul tidak? Betul ya, Bu. Betul ya, karena kan Betul. ketika kita sudah mencoba membuat surat undangan tapi orang yang diundangnya tidak hadir, kira-kira bagaimana perasaannya? Kecewa, Ibu. Kecewa. Kecewa ya, sedih. kecewa. Pernah gak merasa kecewa karena memang ketika kita sudah mengundang akan tetapi orang yang diundang tidak hadir? Pernah nggak mengalami kejadian seperti itu? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Dulu Nah, pernah. coba. Gimana Sudah disiapkan, Uswatun? Pak. Bagaimana Iya, Bu. coba? Dulu pernah saya mengundang teman-teman.
Iya. Sudah diundang sesuai dengan jadwalnya, ya kapan, kemudian tempatnya di mana, tapi ternyata sudah disiapkan malah pada nggak hadir. Ya Nah, memang kecewa juga sih Bu. iya. Pasti ya, karena sebelumnya kan kita jauh-jauh hari sudah sangat mempersiapkan segala sesuatunya, akan tetapi, orang yang diundang ternyata tidak hadir. Oleh karena itu, mungkin nanti ketika kita mengundang seseorang ataupun orang lain, khususnya di dinas, diusahakan sesuai dengan jam-jam ataupun waktu-waktu yang memang sesuai di waktu-waktu yang sedang tepat pada saat bekerja ya, untuk surat dinas seperti itu. Nah, selanjutnya jenis surat undangan itu dibagi berdasarkan kepentingannya itu ada 3 macam anak-anak ya. Yang pertama ada yang bersifat resmi, ada juga yang bersifat setengah resmi, dan ada juga yang bersifat tidak resmi ya. Nah, masing-masing daripada ini tentu mempunyai definisi ataupun pengertian yang sangat berbeda ya. Mari kita lihat untuk surat undangan yang bersifat resmi adalah surat undangan yang dikeluarkan oleh instansi ataupun organisasi resmi dan bersifat formal. Contohnya, undangan untuk menghadiri rapat, acara pelantikan, ataupun upacara kenegaraan. Atau di sini ada nggak anak OSIS kira-kira? Saya Bu, anak OSIS. Anak OSIS ya, Uswatun suka mengadakan rapat OSISnya? Iya Bu. Nah, bisa nih nanti membuat surat undangan yang bersifat resmi karena memang tujuannya adalah untuk rapat. Apalagi kalau misalkan rapat yang akan diselenggarakan itu mengundang guru pihak sekolah yang lebih penting daripada anggota OSIS itu tersendiri ya. Atau mungkin ini ya, Uswatun mungkin ketika menjadi OSIS sebelumnya kan ada acara pelantikan ya? Iya Bu, dulu Nah, pelantikan pelantikan terus terlebih dahulu ya biasanya ya. iya Bu. Sebelum ada pelantikan juga ada undangan Bu. Ya, betul. Nah, itu acara pelantikan itu penerapan surat undangannya termasuk ke dalam kategori resmi ya. Berarti secara tidak langsung Uswatun sudah bisa mengaplikasikan kalau seperti itu ya. Iya Bu, sudah pernah belajar tapi belum tahu benar apa salah. Baik, tidak apa-apa karena memang kebenaran ataupun kesalahan tersebut yang penting kita sudah mencoba. Kalaupun masih ada yang kurang tepat atau ada kesalahan, mungkin nanti kita akan koreksi bersama. Nah, teman-teman yang lainnya sudah pernah membuat undangan resmi atau belum kira-kira? Belum. Belum. Belum, Bu, belum. Bu. Baik, kalau belum berarti secara tidak langsung belum ada gambaran ya seperti itu. Iya Bu, belum ada. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah surat setengah resmi, yaitu surat undangan yang biasanya dibuat untuk kegiatan yang tidak terlalu resmi. Contohnya rapat keluarga. Pernah rapat keluarga? Pernah nggak? Pernah Bu. Pernah, Bu. Pernah. Kira-kira rapat keluarganya membahas apa kira-kira? Saat itu kakak saya nikahan Bu, jadi mengundang saudara-saudara untuk kumpul. Nah, bisa untuk kumpul untuk menjelaskan lebih lanjut acara tersebut ya, Putri ya, seperti itu ya Iya, maksudnya ya. betul Bu. Nah, itu berarti secara tidak langsung keluarga Putri sudah mencoba menggunakan surat undangan setengah resmi seperti itu. Dan kemudian ada juga jenis surat undangan yang bersifat tidak resmi. Nah, kalau ini biasanya undangannya bersifat pribadi nih, atau undangannya dibuat oleh perseorangan untuk keperluan dirinya sendiri. Misalnya, undangan ulang tahun, tasyakuran, ataupun hal-hal yang bersifat pribadi lainnya. Pernah membuat surat undangan tidak resmi seperti undangan ulang tahun mungkin? Pernah nggak?
Pernah. Pernah. Biasanya seusia kalian itu masa-masanya Sweet Seventeen ya biasanya ya? Iya, Bu. Nah, mungkin karena ingin dirayakan secara tidak langsung kalian sudah berusaha untuk mengaplikasikan surat undangan yang bersifat tidak resmi ya, karena tadi acaranya untuk ulang tahun. Kira-kira siapa yang sudah mencoba untuk membuat surat undangan tidak resmi ini? Siapa kira-kira? Ada? Ada? Belum pernah merayakan, Bu. Oh, belum pernah. Tidak apa-apa, Uswatun. Yang penting setidaknya sudah paham terlebih dahulu ya perbedaan di antara jenis surat undangan ini. Bagaimana bisa difahami perbedaannya? Bisa, Bisa, Bu. Bisa Bisa, ya, seperti yang sudah disebutkan bahwa surat resmi itu bersifat formal. Kalau setengah resmi itu kegiatannya tidak terlalu resmi, sementara tidak resmi itu adalah surat pribadi ataupun surat yang dibuat oleh perseorangan untuk keperluan sendiri. Itu ya perbedaannya. Paham ya untuk perbedaannya? Paham, Bu. Baik, sebelum beralih ke contoh surat resmi, kira-kira ada pertanyaan tidak dari anak-anak semuanya tentang materi ini, surat undangan khususnya? Ada tidak? Sebelum Ibu berikan contoh lebih lanjut nanti, ada tidak? Belum ada, Ibu. Belum ada. Belum ada. Coba siswa laki-lakinya ada pertanyaan mungkin Rahmat ataupun Novi? Belum, Bu. Belum Bu. ada. Berarti semuanya sudah paham ya sampai sini? Iya, Bu. Paham ya? Iya, Bu. Baik. Paham. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bersama surat undangan resmi karena ini surat yang akan kita praktekkan juga hari ini ya. Baik, Ibu izin stop share screen dulu, nanti diganti dulu screen-nya sebentar ya biar lebih jelas. Nah, sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Ibu. Sudah, Bu. Baik, sudah terlihat ya. Di sini adalah contoh surat undangan yang bersifat resmi ya. Kenapa kita sasarannya resmi? Karena bab kita yang sekarang adalah surat dinas. Otomatis kita harus mencoba membuat surat yang bersifat resmi terlebih dahulu. Karena yang tidak resmi dan lain sebagainya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, mari kita lihat bersama. Di sini ada PT Pelita Harapan Baru, jalan, nomor telepon, email, dan laman sekian, bla 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 ya. Ini dinamakan apa kira-kira? Dari mulai nama perusahaan sampai dengan email dan website kira-kira disebut dengan apa? Kop surat ya, Bu? Kop surat, Bu. Betul ya, betul. Kop Ini surat. termasuk ke dalam kop surat. Jadi di dalam kop surat itu harus memuat nama perusahaan, alamat, nomor telepon, email, dan juga website. Kemudian untuk ke bawahnya, bagian isi dan lain sebagainya tentu disesuaikan dengan bentuk surat yang diminta. Nah, kebetulan ini adalah bentuk surat semi block style. Sudah kita belajar ya di pertemuan sebelumnya ya? Iya, Bu. Ya, baik. Di sini harus ada memuat sebelah kiri dulu. Harus ada memuat nomor, lampiran, perihal, dan lain sebagainya. 02 ini berarti surat yang dikeluarkan adalah surat yang kedua ya. Nah, kalau PHB diambil dari nama perusahaan, Pelita Harapan Baru. Kalau U tentu saja surat undangan. Dan ini 2 Romawi ya, maksudnya itu adalah kita di surat ini kebetulan bulannya Februari. Jadi kita tuliskan 2 Romawi tahun 2021. Kebetulan tanggal penulisan suratnya adalah 5 Februari 2021. Dan di surat ini sama sekali tidak ada lampiran dan perihalnya adalah tentang undangan rapat
tahunan. Karena ini bersifat internal, maka alamat tujuannya pun kita lihat bersama. Ini ditujukan kepada Bapak, Ibu, pegawai PT Pelita Harapan Baru di tempat. Jadi rencananya ini mengundang semua pegawai yang ada di perusahaan PT Pelita Harapan Baru. Kemudian di sini ada salam pembukanya dengan hormat. Kemudian kalimat isinya adalah, dengan ini kami mengundang Bapak dan Ibu untuk menghadiri rapat tahunan PT Pelita Harapan Baru yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, waktunya pukul 10 sampai dengan selesai. Tempatnya di ruang rapat lantai 3 PT Pelita Harapan Baru. Dan ini untuk kalimat akhirnya. Mengingat rapat tersebut sangat penting, kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu tepat pada waktu yang telah ditentukan. Dan atas perhatian Bapak atau Ibu, kami sampaikan terima kasih. Hormat kami sebagai salam penutup, dan di sini juga dituliskan PT Pelita Harapan Baru. Kebetulan nama pimpinannya adalah Insinyur Syah Putra selaku direktur dan ditanda tangan. Bagaimana dengan contohnya? Apakah ada pertanyaan tidak? Atau jelas? Atau mungkin seperti apa? Silahkan. Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Sangat jelas ya. Baik, kalau sudah jelas kita kembali ke PowerPoint. Ibu stop share screen dulu ya. Baik, Bu. Nah, ini tadi contohnya nih, cuman kalau di sini kan belum terlalu jelas ya tulisannya, makanya tadi Ibu mencoba menayangkannya di PDF-nya biar lebih jelas. Sudah jelas nih semuanya materi hari ini? Paham? Paham, Sudah, Bu. Paham, Bu. Paham. Baik, kalau paham, sekarang kita akan masuk ke tugas keterampilan ya. Dan tugas keterampilannya ini akan dikerjakan secara kelompok. Dan kebetulan Ibu sudah membuat kelompoknya, jadi kita bisa lihat bersama di pembagian kelompok ini ada kelompok 1 Novi, Uswatun, dan juga Irma. Kelompok 2 ada Suci, Rahmat, dan juga Hanung. Dan kelompok 3, mohon maaf ya, cuman berdua, Putri dan Caca saja, tidak apa-apa ini Putri dan Caca. Nggak apa-apa, Bu. Gak apa-apa ya, meskipun berdua tapi tetap harus menampilkan produk yang terbaik, betul? Betul ya. Nah, terkait teknis dalam pengerjaan tugas ini, silahkan nanti kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Adapun untuk alat dan bahan yang digunakan adalah laptop atau komputer masing-masing sambil berdiskusi. Nah, Ibu mau tanya dulu nih sebelum kalian mengerjakan produknya. Kira-kira kalau mau buat surat dinas, khususnya surat undangan, pakai aplikasi apa yang tepat kira-kira? Microsoft Word, Bu. Buat, Bu. Nah, betul. Jawabannya adalah Microsoft Word ya. Silahkan kalian nanti berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing menggunakan laptop dan juga ataupun komputer dengan aplikasi Microsoft Word ya, atau Microsoft pengolah kata seperti itu. Nah, untuk rentang pengerjaan waktunya, Ibu mau kasih berapa menit? 10 menit atau 5 menit atau berapa menit? Kita kesepakati bersama. Bagaimana? 5 menit, Bu, bisa. Bisa 5 menit. Wah, mantap nih Novi. Kayaknya udah jago ya Novi ya. Ya untuk kan surat itu, Bu, undangan. sudah sering persiapan buat lomba. Kalau lomba Wah, kan surat mantap. ini 5 Harus menit. cepat ya, 5 menit. Baik, kalau misalnya seperti itu, kita sepakati bersama untuk rentang pengerjaan waktunya hanya 5 menit ya. Akan tetapi Ibu akan kasih rambu-rambunya dulu nih, biar ketika kalian nanti mengerjakan tidak bingung. Ibu nama perusahaannya apa, siapa pemimpin, dan lain sebagainya. Nah, kita
bisa baca dulu nih ketentuannya. Jadi, Anda adalah seorang sekretaris yang bekerja pada PT Wijaya Kusuma yang beralamat di Jalan Asia Afrika nomor 150 Bandung, telepon fax 022 200 2254 dan lamannya adalah http.wijayakusuma.com. Emailnya juga wijayakusuma@gmail.com dan perusahaan kalian nih, perusahaan Anda semuanya bergerak di bidang furniture. Pimpinan Anda bernama Abimanyu SEMM yang menjabat sebagai direktur. Kemudian seminggu yang akan datang nih ceritanya, pimpinan Anda, Bapak Abimanyu itu akan melaksanakan rapat eksternal perusahaan terkait launching new product ya. Oleh karena itu, karena rapatnya akan seminggu yang akan datang, hari ini kalian akan mendapat tugas untuk membuat surat undangan. Nah, kemudian surat tersebut diketik menggunakan komputer. Tadi ya, menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, fontnya atau jenis hurufnya gunakanlah Times New Roman ukuran 12 dan alamat tujuannya ditujukan kepada Bapak Andrea Sultana MM, Direktur PT Pesona Gria, Jalan Kopo Indah nomor 100 Bandung. Untuk isinya khususnya tempat dan waktu rapatnya dapat disesuaikan dengan masing-masing. Artinya rapat boleh dilaksanakan di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan sesuai dengan realitas yang ingin coba kalian kembangkan dalam pembuatan surat ini. Dan nanti bentuk yang diharapkan adalah bentuk surat semi block style. Apakah ada pertanyaan terkait ketentuan surat undangan ini? Tidak, Bu. Sudah Tidak, jelas. Bu. Jelas. Sudah jelas ya semuanya. Baik, kalau sudah sangat jelas, silahkan mengerjakan tugasnya masing-masing. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand. Jadi bisa kita nanti cari solusi bersama terkait kendala yang dihadapi oleh anak-anak semuanya di kelas ini. Setuju ya? Baik, Bu. Ya, Baik, Bu. kalau setuju, Ibu izin stop sharing dulu ya, karena nanti kalian akan fokus ke pengerjaan kalian. Disilahkan waktunya dimulai dari sekarang. Baik, apakah sudah selesai? Pengerjaannya sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Mantap, semuanya Bu. sudah selesai dalam waktu 5 menit. Ya, baik. Sekarang kita coba melihat produk ataupun hasil yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok. Ibu pilih kelompok 3 dulu yang maju. Silahkan kelompok 3 perwakilannya boleh share screen. Baik, Bu. Saya yang mewakili ya, Bu. Baik, Bu. Izin Silahkan. share screen. Maaf, Bu, apakah sudah terlihat? Sepertinya masih proses, Putri ditunggu saja ya. Baik, Bu. Nah, silahkan coba kita lihat. Ini, Bu, hasil pengerjaan saya dengan Caca. Baik. Kop suratnya PT Baik. Wijaya Kusuma, Jalan Asia Afrika nomor 150 Bandung, nomor telepon
dan faxnya 022 200 2254, lalu ada alamat email dan website dari perusahaan kami, Bu. Betul, sudah betul bagian kop suratnya. Nah, Teman-teman yang lain nanti anak-anak boleh saling koreksi ya kalau memang ada yang tidak sesuai. selanjutnya, Baik, Bu. mulai dari nomor, Bu. Nomor 13, garis miring, U, garis miring, X, garis miring 2021. Karena bulan Oktober, jadi menggunakan Romawi 10, Bu. Lalu Betul. ada lampirannya tidak ada, Bu, jadi saya strip. Perihalnya mengenai undangan kerjasama launching new product. Lalu tanggal pembuatannya tanggal 9 Oktober 2021, hari ini, Bu. Ya, betul. Selanjutnya ada alamat dalam, Bu. Alamat dalamnya untuk Bapak Andreas Sultana, Direktur PT Pesona Gria, Jalan Kopo Indah nomor 100 Bandung. Lalu diawali dengan salam pembuka. Maaf, Bu. Ya, Rumah nggak saya apa-apa. lagi dibangun. Nggak apa-apa, silahkan dilanjut saja. Lalu ada dengan hormat kami. Maaf, Bu Caca, boleh tolong dilanjutin ya, Bu Caca? Iya, ya. Saya lanjutkan ya, Bu. Di sini kemudian ada kalimat pembukanya dengan hormat. Dengan ini kami mengundang Anda untuk menghadiri rapat kerjasama launching new product yang akan diselenggarakan pada hari dan tanggalnya Rabu 20 Oktober 2021, waktunya jam 1 sampai selesai, tempatnya Papandayan Hotel Bandung. Kemudian ada kalimat penutup, mengingat rapat tersebut sangat penting, kami mengharapkan kehadiran Anda tepat waktu. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan ada tanda tangan oleh pimpinan atau direktur PT Wijaya Kusuma, Bapak Abimanyu. Seperti itu, Bu, dari kelompok kami. Baik, untuk koreksinya, ini kan yang diminta adalah bentuk semi block style ya. Jadi, alangkah lebih tepatnya jika salam penutup hormat kami berada di sebelah kanan ya, bukan di sebelah kiri. Oh, gitu ya, Bu, ya. Ya, seperti itu. Jadi itu ya koreksinya. Baik, selanjutnya kelompok 1 yang tampil, mungkin ada yang mau perwakilannya? Ya, Bu. Silahkan, Novi. Ya, saya mewakili teman-teman karena kebetulan saya laki-laki sendiri, jadi suruh mewakili, Bu. Ya, silahkan. Izin share screen, Bu. Silahkan. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sedang proses, Novi ditunggu saja, nggak apa-apa ya. Nah, kop suratnya sudah betul ya, memuat Ya, hasil dari nama diskusi perusahaan, kelompok saya. alamat, nomor telepon, dan email sudah betul. Kemudian bentuknya juga ini sudah betul ya. Nah, ini yang diharapkan nih ya, pengerjaan ataupun produk yang betulnya itu karena di sini semi block style, jadi harapannya sesuai, yaitu hormat kami dan juga salam penutup berada di sebelah kiri. Mohon maaf, di sebelah kanan ya, seperti itu. Atau teman-teman yang lain, anak-anak yang lain boleh berkomentar, kira-kira sudah tepat atau belum? Produk yang dikerjakan oleh kelompok Novi. Sudah tepat belum? Coba dilihat lagi. Sudah tepat belum menurut Rahmat kira-kira produk yang dibuat oleh Novi? Sudah tepat belum? Kayaknya sih sudah, Bu. Sudah. Yang lainnya bagaimana? Sudah tepat? Sudah, Bu. Sudah. Baik, nah karena sudah tepat, mungkin nanti untuk pengerjaan tugas produk hari ini nanti bisa dikirimkan melalui LMS SMK MPP ya.
Nanti setelah pembelajaran ini selesai boleh dikirimkan. Karena masih ada waktu, nanti kita akan mencoba untuk melakukan soal tes pengetahuan berupa pilihan ganda. Silahkan dibuka aplikasi LMS SMK Cibiti-nya. Sudah ada? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Nah, baik. Di situ ada soal kan? Silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Bagaimana soalnya, susah atau gampang? Susah, Bu. Susah, Bu. Tapi dicoba dulu ya, tetap semangat ya. Iya, tapi ada yang gampang kok, Bu. Ada yang gampang juga. Baik, sudah disubmit? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Sudah. Bagaimana hasilnya? Mencapai KKM tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah mencapai KKM. Alhamdulillah. Artinya tidak ada yang remedial ya untuk pertemuan kali ini. Baik. Waktunya habis, Bu. Baik. Kalau misalnya tidak ada remedial, sekarang kita akan mencoba menyimpulkan dari pertemuan hari ini ya. Hari ini sudah belajar tentang surat dinas, di mana surat dinas merupakan salah satu jenis surat resmi yang dikeluarkan oleh suatu instansi untuk menginformasikan hal-hal yang bersifat kedinasan. Dan untuk hari ini kita sudah belajar surat undangan. Baik, sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan, Novi. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya ya untuk membahas lebih lanjut tentang jenis surat dinas. Sekian. Ya, Bu. Ya, baik. Demikian tadi Bapak Ibu ya. Penampil yang kelima Bu Sri ya, Bu Sri. Ya. Terkait dengan topik ataupun materi yang disampaikan di kegiatan CSDP kali ini itu mengenai korespondensi atau jenis surat ya. Beberapa komentar terkait dengan penampilan yang barusan sudah kita saksikan bersama di kegiatan CSDP. Yang pertama, secara umum kegiatan pembelajaran tahapan dari awal, kegiatan pembukaan, inti dan penutup sudah sangat bagus ya, terutama di esensi KD itu sudah disampaikan baik dalam bentuk indikator pencapaian kompetensi maupun di tujuan pembelajaran, terus dengan nilai-nilai karakter yang diharapkan, termasuk juga selain di media pembelajaran, di kegiatan pembelajaran sudah memunculkan itu. Kemudian penilaian juga tadi sudah disampaikan secara jelas dan tegas di awal, itu sangat bagus, terutama untuk membangun sebuah komitmen dari capaian pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian persepsi dilakukan melalui pertanyaan pemantik tadi ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan rangsangan kepada peserta didik untuk membantu dalam menarik fokus peserta didik di kegiatan pembelajaran. Kemudian media sudah relevan ya, sudah cukup bagus, sama seperti tadi Bu Iswatun, artinya tidak begitu banyak paparan materi secara kontekstualnya, tetapi slide by slide itu sudah dibantu juga dengan pemaparan oleh Uswatun tadi, kemudian Pusri barusan yang sudah kita saksikan bersama. Ini mohon dipertahankan ya. Kemudian terkait dengan pembelajaran ABA 21-nya, kemudian membangun kreatif dari peserta didik, itu sudah begitu muncul. Hal ini sebagaimana yang sudah disampaikan di paparan media pembelajarannya, yaitu di model pembelajaran project based learning ya, yaitu itu sangat relevan ya dengan topik materi yang disampaikan, kemudian aktivitas peserta didik itu sudah relevan juga dengan tuntutan di model pembelajaran PJBL, itu sudah cukup bagus. Kemudian tadi penyampaian hasil pekerjaan juga
melalui media daring ya, melalui LMS ataupun melalui Google Drive ataupun melalui WhatsApp sekalipun, ya itu sudah terbangun karakter pembelajaran di abad 21-nya. Hanya sedikit koreksi saja atau mungkin tambahan nanti pada saat kegiatan UKIN. Jadi disiapkan juga LKPD-nya sebagaimana di akhir kegiatan penutup barusan kan ada bentuk evaluasi pengetahuan ya. Nggak apa-apa di kegiatan peer teaching itu karena highlight saja atau menyingkat waktu barangkali, tetapi dalam kegiatan UKIN alangkah baiknya kalau ditampilkan juga di LKPD itu pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada tujuan pembelajaran. Seperti itu barangkali masukan terkait dengan peer teaching yang barusan ditampilkan oleh Bu Tri ya. Sudah bagus Bu Sri, mohon pertahankan dan itu masukannya tadi diperhatikan juga untuk kegiatan di peer teaching berikutnya kalau ada ataupun di kegiatan uji kinerjanya nanti. Itu secara umum memang sudah relevan dan sesuai dengan model pembelajaran PJB. Itu harapannya memang bagus. Baik Pak Wawan, terima kasih atas koreksinya. Sebetulnya LKPD itu sudah ada Pak, cuman karena tadi Pak Web waktunya sudah habis pas 40 menit, jadi tidak sempat disetampilkan. Mohon maaf Bapak. Ya percayalah ke Bapak Ibu yang lainnya juga pasti sudah menyiapkan kalaupun misalkan ada bentuk penilaian tertulisnya ya untuk mengukur pengetahuan. Kalau keterampilan sudah sangat jelas sekali tadi, makanya diarahkan ke proses pembelajaran PDL atau PJBL karena keterampilan bisa dinilai pada saat proses. Itu Bu Sri, selamat ya, dan Bapak Ibu yang lainnya juga mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih persiapkan lagi, terutama di penguatan media pembelajaran. Terima kasih, Mangga Pak Web, itu barangkali yang bisa disampaikan terkait dengan refleksi di kegiatan peer teaching yang barusan ditampilkan oleh Ibu Sri Wulandamaya. Mangga Pak Web. Turnuan Pak Wan, terima kasih atas sajian pada hari ini, khususnya yang terakhir nih Bu Sri Wulan ya. Bagus penampilan pada hari ini dan mudah-mudahan nanti juga di akhir ya, khususnya di UKIN betul-betul Ibu Wulan ya bisa menampilkan yang tadi tidak sempat ditampilkan ya. Tadi ya, jadi saya lihat tadi memang interaksi di dalam proses belajar mengajar memang harus seperti itu tampak sehingga kelas itu hidup ya. Nah, kelas hidup ini menunjukkan bahwa kelas itu efektif ya. Nah, pelibatan mereka di dalam konteks belajar atau keterlibatan dia dalam proses belajar itu memang menjadi satu hal yang sangat penting. Ya, jadi bukan karena kan tuntutannya bukan mengajari tapi lebih cenderung kepada bagaimana belajar bersama. Ibu itu sebagai guru yang membimbing, mengarahkan, memberikan pengetahuan dan lain sebagainya, maka mereka pun akan merasa senang ya ketimbang daripada hanya one way saja ya, satu arah. Nah, itu kecenderungan kurang begitu menarik di dalam pembelajaran. Ya. Apa yang tadi dikemukakan Pak Wawan, saya sepakat pada dasarnya memang pembelajaran yang menggunakan model PJBL, ya itu bahwa harus di akhir itu harus ada produk yang bisa dibuatkan oleh para peserta, ya. Nah, itu satu produknya adalah pembuatan surat, ya. Hanya saja barangkali saya pun agak bingung ya dengan konsep. Saya pernah dulu mengajar korespondensi, ya, cukup lama gitu ya. Tapi kemudian digantikan sama teman-teman yang muda-muda. Gini maksudnya ya, Bu Sri menggunakan apa namanya itu untuk referensinya itu, referensi dari mana Bu? Referensi sumber materinya Pak atau gimana? Iya. Iya, dari buku Bapak, dari buku C2 sama buku korespondensi SMK. Iya. Ya, oke. Pertanyaan menyoroti di bagian-bagian suratnya barangkali Pak Web ya. Ya, diantaranya itu
Perlu juga ditinjau dikaji ulang beberapa buku ya. Kemudian juga Ibu tadi kan ngebahas tentang surat dinas ya. Nah, surat dinas itu spesial ya sebenarnya. Beda dengan istilah surat resmi. Nah, surat resmi ini surat organisasi yang terjadi di antara organisasi dengan organisasi gitu ya. Itu resmi baik di di niaga maupun di sosial gitu ya. Termasuk juga di pemerintahan resmi. Hanya kalau untuk dinas itu spesialnya kayaknya itu dinas terhadap pemerintahan yang muncul tuh surat dinas model surat keputusan ya, surat edaran kayak gitu tah. Nah, rasanya gitu ya. Jadi tadi tapi mohon maaf mungkin saya yang keliru. Yang jelas mungkin tadi maksudnya bukan surat dinas tapi surat resmi ya. Surat resmi organisasi ya. Jadi baik nanti yang digunakan di perusahaan ataupun di dunia pemerintahan pun. Tapi kalau untuk dinas itu konotasinya kepada dinas yang sifatnya spesifik seperti tadi saya katakan suratnya. Tapi itu tolonglah dilihat lagi, makanya untuk referensinya diperkaya lagi supaya nanti kan kebingungan sendiri ya istilahnya. Hanya ini surat masuknya ke dinas atau ke resmi gitu. Memang resmi dinas ya. Ke dinas surat surat dinas itu resmi memang gitu ya. Nah, tapi tidak surat resmi itu tidak berarti dinas. Sebenarnya begitu pemahaman ya. Tapi itu tolong ya dikaji kembali ya. Mudah-mudahan itu saya yang keliru. Baik, Bapak. Iya, gitu. Saya udah lama gitu, udah lama meninggalkan tidak ngajar itu ya. Nah, tapi saya cukup lama juga ngajar itu ya. Ya itu saya dulu ngajar di Unisba ya, di Akademi Sekretari Manajemen itu. Kemudian di UPI sendiri itu sejak masuk saya ngajar itu. Tapi karena udah lama ya ditinggalkan, nggak tahu. Lupa. Oke, terima kasih atas sajiannya pada hari ini. Selamat buat Anda yang sudah melaksanakan tugas. Alhamdulillah wasyukurillah. Kita tidak ada gangguan, khususnya ini teknis yang terkait dengan internet lancar ya. Ya alhamdulillah selama ini kalau kuliah kadang-kadang suka down itu ya. Nah, ini alhamdulillah tidak ya. Oke, nah Ibu dan Bapak yang belum melaksanakan tugas hari Senin ya, nanti saya berharap bahwa semua tetap support pada teman-teman ini karena satu nasib ya dalam perjuangan. Oke. Ya, Ibu Bapak. Nah, mau tidak mau bahwa itu perlu dijalin kerjasama untuk saling membantu untuk melancarkan ya kegiatan ini sehingga Ibu Bapak berhasil gitu. Harapannya begitu kan? Doa mudah-mudahan demikian. Baik, terima kasih Pak Wawan atas kehadirannya, atas masukan-masukannya kepada para mahasiswa ya untuk dipertimbangkan untuk menjadi bahan ketika nanti tampil full di uji kinerja di PPL nanti ya. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama menutup pertemuan pada hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan. Ya, sampai ketemu lagi nanti hari Senin barangkali Pak Web ya. Hari Senin ya, biasa pagi itu ya. Pagi-pagi Pak. Sangat dimohon kalau hadir itu jam 7 itu sudah on air ya, jadi sudah ada di layar monitor ya. Jadi jangan ada nongol belakang, usahakan gitu ya
supaya ya salah satu apa tuh? PPK itu ya, disiplin itu. Iya, PPK. PPK. Oke. Mangga Sadayana, Mbak Wan, Nabi Ya, Fitri. mohon izin Pak Web dan Bapak Ibu yang lain ya. Dan catatan dari saya pribadi, Bapak Ibu senantiasa menjaga kesehatan, selalu sehat dan jalin kerjasama. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wabarakatuh.